Saya John Fernando bercita-cita menjadi petani yang sukses berskala internasional. Dengan begitu, saya akan melakukan wawancara dengan petani dan mahasiswa yang bergerak langsung di bidang pertanian. Selamat menyaksikan wawancara saya. Pagi Pak, saya John Fernando Wijaya Sinanda dari Pamudi Luhur 2 Servaisius ingin mewawancarai Bapak mengenai profesi Bapak. Pertama-tama, bolehkah Bapak memperkenalkan diri Bapak? Baik, terima kasih Adik Fernando. Perkenalkan, nama saya Stefanus. Nama lengkap saya Stefanus Suarso. Profesi saya sebagai petani. Terus yang kedua, pelatihan apa yang diperlukan yang di luar sekolah untuk menunjang pekerjaan Bapak saat ini? Ya, sebagai seorang petani tentunya kita butuh inovasi yang lebih baik lagi. Jadi selama ini saya melakukan pekerjaan saya sebagai seorang petani itu secara terus. Tetapi saya juga mengharapkan ada semacam pelatihan untuk meningkatkan hasil pertanian supaya lebih baik lagi. Jadi saya mengharapkan ada semacam seminar atau pelatihan yang mungkin dari Dinas Pertanian yang bisa melatih kami. Oke, baik. Kemudian apa suka dan duka yang Bapak alami selama menjalani profesi ini? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Untuk di dunia pertanian ini suka dukanya juga begitu banyak. Kalau saya ceritain dukanya dulu. Kalau dukanya itu ketika kita menanam tanaman pertanian, kemudian ada serangan hama sehingga tidak bisa diatasi, itu yang membuat kita berduka. Lagi dukanya ketika kita menjadi seorang petani, ketika sudah masanya panen, ya meskipun panen kita hasilnya bagus, ternyata harga di pasar itu anjlok atau turun. Sukanya ya banyak sekali ya. Sukanya itu kita bisa menanam bermacam-macam jenis tanaman, terus kita bisa melakukan percobaan-percobaan supaya hasilnya itu lebih baik lagi. Kemudian sukanya juga kita tentunya karena saya turun sendiri di lapangan, pelaku petani sendiri di lapangan, jadi efek ke badan itu jadi sehat karena kita seolah-olah juga ketika kita mengharap lahan itu kita sembari berolahraga seperti itu. Kemudian sukanya juga ketika kita hasil panen melimpah, harga bagus, itu akan sangat senang sekali hati kita karena dengan panen berlimpah dan harga bagus maka kita akan mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Seperti itu kurang lebih. Ya, apakah profesi petani ini menurut Bapak masih akan diperlukan di depan hari? Sangat dibutuhkan dan diperlukan sekali profesi pertanian ini. Bahkan saya mendorong anak-anak muda sekarang ini untuk lebih lebih intensif ke masalah pertanian ini, karena ya seperti kita tahu kita sebagai manusia tentunya selalu membutuhkan makanan setiap hari, dan dari makanan itu dihasilkan dari dunia pertanian. Makanya ini adalah kebutuhan yang berkesinambungan. Profesi sebagai petani ini akan sangat diperlukan terus untuk kesinambungan hidup kita. Ya, apa saran Bapak untuk orang yang ingin terjun di pertanian? Ya, saran saya seperti yang saya katakan tadi, saya menghimbau untuk anak-anak muda untuk mulai mengenal dunia pertanian dan syukur-syukur bisa menekunin dunia pertanian ini, karena dunia pertanian saat ini sangat diperlukan sekali untuk kesinambungan terutama ketahanan pangan di negeri kita. Jadi saran saya, mari anak-anak muda mulai mengenal, seperti adik ini mulai mengenal dunia pertanian, pelajari dunia pertanian secara lebih detail lagi,
sehingga nanti akan tertarik kepada pertanian ini. Sebetulnya dunia pertanian ini kalau saya bilang asik sih untuk anak-anak muda. Memang belum banyak anak-anak muda yang melirik ke dunia pertanian ini, tetapi dengan coba memperkenalkan atau mendalami dunia pertanian ini, saya yakin dan percaya bahwa anak-anak muda nanti akan tertarik dan banyak menghasilkan petani-petani milenial di Indonesia ini. Oke, sekian saja Pak Stefanus. Terima kasih untuk waktunya. Baik, sama-sama. Semangat. Selamat sore Kak, saya ingin mewawancarai Kakak mengenai jurusan pertanian. Pertama-tama silakan Kakak memperkenalkan diri Kakak. Perkenalkan, nama saya Andre. Kebetulan saya kuliah ambil jurusan teknologi pertanian. Oke, berikutnya apa sih alasan Kakak mengambil jurusan tersebut? Alasan mengambil jurusan tersebut, kebetulan saya memang minat di bidang teknologi pertanian, dan untuk prospek kedepannya di Indonesia industri pertanian itu akan maju sepertinya. Oke, kemudian yang ketiga, mata kuliah apa aja yang harus dipelajari dalam jurusan tersebut? Kalau untuk mata kuliah ada beberapa, contohnya yaitu misalnya seperti mikrobiologi pengolahan pangan, pengendalian mutu bioteknologi, ada juga di industri pangan. Oke, kemudian menurut Kakak gimana sih prospek kedepannya untuk profesi setelah lulus? Profesi dalam peluang kerja ya? Iya. Profesi peluang kerja sih dibilang relatif lumayan banyak juga ya, karena ada seperti perusahaan-perusahaan BUMN yang membutuhkan lulusan-lulusan teknologi seperti saya, teknologi pertanian ya. Oke. Kemudian apa saran Kakak untuk siswa-siswi yang ingin mengambil jurusan tersebut? Kalau untuk saran dari saya pribadi, yang penting tuh memang kita ada minat di jurusan itu, supaya nggak ada kalimat salah ngambil jurusan atau apa gitu ya. Lebih memang udah sering kayak seperti beternak atau yang suka dengan teknologinya di sistem, juga bisa untuk merubah sistem kedepannya lebih baik lagi pertanian di Indonesia. Memang yang kita minati lah sepertinya gitu ya, jangan seperti kayak asal pilih gitu, harus benar-benar dari diri kita sendiri minat dengan jurusan tersebut. Oke, makasih banyak Kak atas waktunya. Sukses selalu. Oke.